Awas, jika Anda pria lansia, tanpa 7 makanan ini, risiko lumpuh dan kehilangan vitalitas meningkat drastis. Anda tidak salah dengar. Jangan anggap remeh kelemahan di kaki atau tangan gemetar yang mulai muncul. Ini bukan sekadar tanda penuaan. Biasa, ini adalah peringatan serius dari tubuh Anda bahwa ada sesuatu yang hilang, sesuatu yang krusial untuk mempertahankan kemandirian dan kualitas hidup Anda di usia senja. Anda bawa banyak pria lansia yang tadinya aktif, tiba-tiba harus terbaring lemah, kehilangan gairah hidup. Bahkan tidak bisa lagi melakukan hal-hal sederhana yang dulu dinikmatinya, hanya karena mengabaikan asupan nutrisi dasar. Ini bukan takdir, tapi pilihan. Jangan biarkan diri Anda menjadi salah satu di antaranya. Tonton video ini sampai habis untuk mengetahui 7 makanan penyelamat yang akan mengubah hidup Anda. Jangan lupa like video ini dan subscribe ke channel Sahabat Lansia Sehat, agar Anda tidak ketinggalan informasi penting lainnya. Saya masih ingat betul Bapak Panji, 64 tahun. Dulu beliau adalah pribadi yang sangat mandiri, suka berkebun dan aktif bersosialisasi. Namun, perlahan kakinya mulai melemah, tangannya gemetar saat memegang cangkir dan vitalitasnya menurun drastis. Beliau jadi mudah putus asa, bahkan enggan keluar rumah. Setelah saya ajak beliau memperbaiki pola makan, dengan menambahkan beberapa bahan sederhana yang akan saya bahas di video ini, hasilnya sungguh luar biasa. Dalam beberapa bulan, Pak Panji bisa kembali berkebun, kakinya lebih kuat, tangannya stabil dan yang paling penting, semangat hidupnya kembali membara. Perubahan sepele ini memberikan dampak yang luar biasa positif, dan saya akan bagikan rahasianya di video kali ini. Halo Bapak dan Ibu semua, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan penuh berkah ya. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk berkunjung di video ini. Bagi Anda yang baru pertama kali mampir ke channel Sahabat Lansia Sehat, selamat datang. Di sini, kita akan belajar bersama bagaimana menjalani usia senja dengan penuh kesehatan dan kebahagiaan. Hari ini, kita akan membahas topik yang sangat penting, khususnya bagi para pria lansia, tapi juga relevan untuk kita semua. Kita akan mengungkap rahasia di balik 7 makanan ini, jadi penyelamat. Tanpa ini, pria lansia bisa lumpuh dan kehilangan vitalitas. Ini bukan sekadar mitos atau gosip Bapak dan Ibu. Sebagai seorang dokter yang telah berpraktik selama lebih dari 2 dekade, saya telah melihat langsung bagaimana pola makan memegang peran sentral dalam menentukan kualitas hidup seseorang di usia tua. Pelemahan otot, tangan gemetar, dan kesulitan bergerak adalah masalah umum yang sering saya temui di praktik. Banyak yang mengira itu hanya bagian dari penuaan yang tak terhindarkan. Namun, seringkali akar masalahnya adalah peredaran darah yang tidak lancar, kehilangan mineral penting, dan penuaan dini pada jaringan saraf akibat nutrisi yang tidak adekuat. Untungnya, saya bisa pastikan bahwa kondisi ini, dalam banyak kasus, dapat diperbaiki secara signifikan hanya dengan menyesuaikan asupan makanan kita. Sebelum kita masuk ke pembahasan inti, saya ingin tahu, dari kota mana Anda menonton video ini dan berapa usia Anda saat ini? Silakan tulis di kolom komentar di bawah. Jangan lupa juga untuk menyukai video ini dan subscribe ke Sahabat Lansia Sehat, agar Anda tidak ketinggalan berbagai tips dan ilmu terbaru dari kami. Sekarang, mari kita bahas. Bapak dan Ibu sekalian, sebagai dokter, saya sering melihat lansia yang datang dengan keluhan kaki yang melemah, tangan gemetar, atau kesulitan bergerak. Ini bukan hanya masalah fisik, tapi juga berdampak besar pada kualitas hidup. Banyak pasien merasa kehilangan kemandirian, tidak bisa lagi melakukan aktivitas yang dulu mereka nikmati, dan pada akhirnya merasa terisolasi. Dampak dari kondisi ini jauh melampaui sekadar ketidaknyamanan fisik. Kehilangan kemandirian dan harga diri adalah pukulan telak. Bayangkan, aktivitas sederhana seperti berjalan ke kamar mandi atau mengambil air minum menjadi sangat sulit, bahkan harus dibantu. Ini bisa mengikis rasa percaya diri dan membuat seseorang merasa tidak berdaya. Kesulitan tidur dan penurunan semangat hidup seringkali menyertai rasa nyeri, ketidaknyamanan, atau kecemasan akibat keterbatasan gerak. Bisa mengganggu pola tidur. Kurang tidur akan memperburuk kondisi fisik dan mental, menciptakan lingkaran setan yang melelahkan. Ini juga memicu masalah kesehatan mental seperti rasa malu dan sedih. Banyak pasien saya yang merasa enggan bersosialisasi karena takut terjatuh atau tidak bisa mengikuti aktivitas orang lain. Kesedihan dan rasa malu ini bisa berkembang menjadi depresi jika tidak ditangani. Bahkan, gangguan hubungan dengan pasangan dan masalah keintiman bisa muncul. Ketika tubuh tidak lagi mampu berfungsi optimal, keintiman fisik dan emosional bisa terpengaruh, menciptakan jarak dalam hubungan. Yang paling mengerikan, ada risiko kehilangan kemampuan berjalan total dan mudah jatuh
Jatuh pada lansia bukan hal sepele, bisa menyebabkan patah tulang serius yang memerlukan operasi dan rehabilitasi panjang, bahkan bisa mengancam jiwa. Ini adalah mimpi buruk yang ingin kita hindari sebisa mungkin. Sebagai seorang dokter yang sudah berpengalaman puluhan tahun, saya selalu menekankan pentingnya nutrisi bagi kesehatan otot dan vitalitas. Kekuatan kaki dan kestabilan tangan sangat krusial agar bapak dan ibu tetap bisa mandiri di usia senja. Nutrisi yang tepat akan membantu meregenerasi sel, melancarkan peredaran darah, dan menjaga fungsi saraf. Ini bukan sekadar makanan, tapi investasi jangka panjang untuk kualitas hidup Anda. Berikut adalah 7 makanan penyelamat yang saya rekomendasikan untuk memperkuat tubuh dan menjaga vitalitas Anda. 1. Ikan kembung. Jangan pernah meremehkan ikan lokal yang satu ini. Ikan kembung adalah superfood yang bisa dibilang jauh lebih baik dari salmon untuk masyarakat kita, terutama dari segi ketersediaan dan harga. Ikan kembung ini kaya akan protein berkualitas tinggi yang sangat penting untuk membangun kembali dan memperbaiki sel-sel otot yang aus, sehingga kekuatan kaki Anda tetap terjaga. Protein adalah bahan bakar utama bagi otot-otot tubuh kita, dan asupan yang cukup sangat vital untuk mencegah sarkopenia, yaitu kondisi hilangnya massa otot seiring bertambahnya usia. Selain protein, ikan kembung juga mengandung asam lemak omega 3 yang berlimpah. Omega 3 ini bukan hanya baik untuk kesehatan jantung, tapi juga bekerja sebagai antiinflamasi alami yang ampuh. Omega 3 dapat membantu mengurangi peradangan pada sendi dan otot yang sering menyebabkan nyeri dan kekakuan, sehingga Anda bisa bergerak lebih nyaman. Lebih lanjut, omega 3 juga membantu melancarkan peredaran darah ke seluruh tubuh, termasuk ke otot-otot kaki dan tangan Anda. Dengan sirkulasi yang lancar, oksigen dan nutrisi esensial dapat sampai ke sel-sel tubuh dengan lebih efisien, mendukung fungsi optimal mereka. Plus, ikan kembung juga merupakan sumber vitamin D dan kalsium yang luar biasa. Dua nutrisi ini adalah fondasi utama untuk menjaga tulang tetap kuat dan padat, mencegah osteoporosis, kondisi pengeroposan tulang yang seringkali menjadi ancaman serius bagi lansia dan dapat menyebabkan patah tulang hanya karena benturan ringan. Konsumsi ikan kembung secara rutin, misalnya 2-3 kali seminggu, dengan porsi sekitar 100-150 gram setiap kali makan. Anda bisa mengukusnya, memanggangnya, atau bahkan membuatnya pepes agar nutrisinya tidak banyak hilang. 2. Alpukat buah lembut. Dan lezat ini bukan hanya enak, tapi juga sangat menyehatkan bagi lansia. Alpukat kaya akan lemak tak jenuh tunggal yang sering disebut sebagai lemak baik. Lemak ini sangat penting untuk kesehatan jantung dan pembuluh darah Anda. Dengan pembuluh darah yang sehat dan bersih, aliran darah yang membawa oksigen dan nutrisi penting ke seluruh tubuh, termasuk ke otot-otot Anda, akan menjadi lebih lancar dan efisien. Ini berarti otot-otot Anda akan mendapatkan pasokan energi yang cukup untuk berfungsi optimal. Alpukat juga mengandung vitamin E yang melimpah. Vitamin E adalah antioksidan kuat yang melindungi sel-sel tubuh Anda dari kerusakan akibat radikal bebas. Kerusakan sel ini bisa mempercepat penuaan dan menyebabkan berbagai penyakit. Dengan perlindungan antioksidan dari vitamin E, sel-sel tubuh Anda, termasuk sel kulit, akan tetap sehat, membantu menjaga kulit tampak lebih elastis dan awet muda. Manfaat ini sangat penting untuk kesehatan sel secara keseluruhan. Tak kalah penting, kalium dalam alpukat sangat vital untuk fungsi otot dan saraf yang optimal. Kalium membantu menjaga keseimbangan cairan dan elektrolit dalam sel, yang krusial untuk kontraksi otot yang benar dan transmisi sinyal saraf. Kekurangan kalium dapat menyebabkan kram otot, kelemahan dan kelelahan. Cukup konsumsi setengah hingga 1 buah alpukat per hari. Bisa dicampur ke salad, dibuat jus tanpa gula, atau dimakan langsung untuk mendapatkan manfaat maksimal. 3. Tempe dan tahu, 2 primadona asli Indonesia. Ini adalah bukti nyata bahwa makanan sehat itu tidak harus mahal dan mudah didapatkan. Tempe dan tahu adalah sumber protein nabati yang luar biasa dan mudah dicerna oleh tubuh lansia. Protein nabati ini adalah alternatif yang sangat baik untuk protein hewani, dengan keunggulan tambahan yaitu rendah lemak jenuh dan kolesterol. Ini sangat penting untuk menjaga kesehatan jantung dan pembuluh darah, yang mendukung suplai nutrisi ke otot. Lebih dari itu, tempe terutama mengandung probiotik yang terbentuk selama proses fermentasinya. Probiotik adalah bakteri baik yang menjaga kesehatan pencernaan Anda. Dengan pencernaan yang sehat, tubuh dapat menyerap semua nutrisi penting dari makanan lain yang Anda konsumsi dengan lebih efisien, termasuk vitamin dan mineral yang diperlukan untuk kekuatan otot dan tulang. Ini adalah pondasi penting bagi kesehatan menyeluruh.
Keduanya juga kaya akan kalsium dan magnesium, mineral esensial untuk menjaga kepadatan tulang dan fungsi otot yang optimal. Kalsium adalah bahan utama pembentuk tulang, sementara magnesium membantu penyerapan kalsium dan berperan dalam lebih dari 300 reaksi biokimia dalam tubuh, termasuk kontraksi dan relaksasi otot. Ditambah lagi, ada isoflavon yang berperan sebagai antioksidan dan antiinflamasi, membantu melindungi sel dari kerusakan. Mengonsumsi tempe atau tahu setiap hari, sekitar 100–150 gram, baik itu digoreng tanpa banyak minyak, ditumis, atau direbus, akan sangat bermanfaat. 4. Jahe rempah wangi yang sering kita gunakan ini memiliki khasiat yang luar biasa, yang tak hanya menghangatkan tubuh, tapi juga menyehatkan. Jahe mengandung senyawa bioaktif bernama gingerol, yang merupakan antiinflamasi alami yang sangat kuat. Ini artinya, jahe dapat membantu mengurangi peradangan kronis yang sering menjadi penyebab nyeri pada sendi dan otot, serta kondisi seperti arthritis yang umum pada lansia. Dengan berkurangnya peradangan, Anda akan merasa lebih nyaman dan bisa bergerak lebih leluasa. Selain sifat antiinflamasinya, jahe juga dikenal ampuh dalam melancarkan sirkulasi darah. Dengan aliran darah yang lebih baik, lebih banyak oksigen, dan nutrisi penting akan sampai ke seluruh sel-sel tubuh Anda, termasuk sel otot dan saraf. Ini memastikan bahwa otot-otot Anda mendapatkan pasokan energi yang cukup untuk berfungsi efisien dan saraf dapat mengirimkan sinyal dengan baik, mengurangi risiko kelemahan atau mati rasa. Tidak hanya itu, jahe juga membantu meningkatkan daya tahan tubuh Anda. Kandungan antioksidan dan sifat antimikrobanya membantu melawan infeksi dan penyakit, menjaga Anda tetap sehat dan aktif di usia senja. Anda bisa menambahkan 1–2 ruas jahe segar ke dalam teh hangat atau masakan Anda setiap hari. Misalnya, cukup parut jahe atau iris tipis dan seduh dengan air panas untuk minuman penghangat tubuh yang kaya. Manfaat 5. Kacang tanah dan kacang mete. Kedua jenis kacang ini, jika dikonsumsi dalam jumlah yang tepat, adalah camilan yang sangat sehat dan sumber nutrisi penting bagi lansia. Mereka kaya akan lemak tak jenuh sehat, yang esensial untuk kesehatan jantung dan pembuluh darah. Sama seperti alpukat, lemak sehat ini juga merupakan sumber energi yang baik dan membantu penyerapan vitamin larut lemak A, D, E, K, yang penting untuk berbagai fungsi tubuh, termasuk kekuatan tulang dan kulit. Selain itu, kacang tanah dan kacang mete juga merupakan sumber protein nabati yang baik, mendukung pembentukan dan pemeliharaan massa otot. Kandungan magnesium yang berlimpah dalam kacang-kacangan ini juga sangat penting untuk fungsi otot dan saraf yang sehat. Magnesium terlibat dalam lebih dari 300 reaksi biokimia dalam tubuh, termasuk kontraksi dan relaksasi otot yang tepat. Kekurangan magnesium seringkali dikaitkan dengan kram otot yang menyakitkan, kelemahan, dan bahkan gangguan tidur. Terakhir, vitamin E yang ada di kedua jenis kacang ini berperan sebagai antioksidan kuat, melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan oksidatif yang bisa mempercepat penuaan. Vitamin E juga berkontribusi pada kesehatan kulit dan sistem kekebalan tubuh. Konsumsi segenggam kecil sekitar 30–50 gram kacang tanah atau kacang mete panggang atau rebus sebagai camilan sehat setiap hari. Penting untuk diingat, hindari kacang yang digoreng atau yang ditambahi terlalu banyak garam agar manfaatnya maksimal dan tidak menimbulkan efek samping negatif. 6. Ubi jalar daripada nasi putih yang bisa menyebabkan lonjakan gula darah. Ubi jalar adalah pilihan karbohidrat kompleks yang jauh lebih baik dan direkomendasikan untuk lansia. Ubi jalar memberikan energi yang stabil dan tahan lama tanpa membuat gula darah Anda melonjak drastis, sehingga Anda akan merasa kenyang lebih lama dan tidak mudah lemas. Ini sangat penting untuk menjaga stamina dan energi Anda sepanjang hari. Ubi jalar juga kaya akan beta-karoten yang oleh tubuh akan diubah menjadi vitamin A. Vitamin A ini sangat penting untuk kesehatan mata, termasuk mencegah katarak dan degenerasi makula yang umum pada lansia, serta menjaga kesehatan kulit dan sistem kekebalan tubuh. Selain itu, kandungan vitamin C di dalamnya juga merupakan antioksidan kuat yang mendukung sistem kekebalan tubuh, membantu tubuh melawan infeksi dan penyakit, serta mempercepat penyembuhan luka. Tidak hanya itu, ubi jalar juga mengandung kalium dan serat tinggi. Kalium sangat penting untuk menjaga keseimbangan cairan dan elektrolit dalam tubuh, serta mendukung fungsi otot dan saraf yang baik. Sementara serat tinggi sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan pencernaan, mencegah sembelit yang sering menjadi masalah pada lansia, dan membantu mengontrol kadar gula darah. Mengonsumsi 1–2 ubi jalar ukuran sedang per hari, bisa direbus, dikukus, atau dipanggang, adalah pilihan yang sangat cerdas dan sehat sebagai pengganti nasi. 7. Daun kelor
Meskipun ukurannya kecil, daun kelor sering disebut sebagai pohon ajaib karena kandungan nutrisinya yang luar biasa padat dan beragam. Daun kelor sangat tinggi kalsium, bahkan kandungan kalsiumnya diketahui lebih tinggi dari susu. Ini menjadikannya pilihan ideal untuk menjaga kepadatan tulang dan mencegah osteoporosis. Terutama bagi bapak dan ibu yang mungkin memiliki intoleransi laktosa atau tidak mengonsumsi produk susu, kalsium adalah mineral utama pembentuk tulang yang kuat. Selain kalsium, daun kelor juga kaya akan zat besi. Zat besi ini penting untuk mencegah anemia, kondisi di mana tubuh kekurangan sel darah merah sehat yang membawa oksigen. Anemia searing menyebabkan gejala seperti kelemahan, kelelahan berlebihan, pusing, dan sesak napas, semua gejala yang sangat mengganggu aktivitas lansia. Dengan asupan zat besi yang cukup dari daun kelor, Anda akan merasa lebih bertenaga dan segar. Ditambah lagi, daun kelor mengandung berbagai antioksidan yang kuat. Antioksidan ini berperan penting dalam melawan radikal bebas dalam tubuh, yang merupakan molekul berbahaya penyebab kerusakan sel dan penuaan dini. Dengan rutin mengonsumsi daun kelor, Anda tidak hanya mendukung kesehatan tulang dan darah, tetapi juga melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan dan peradangan, membantu Anda tetap awet muda dari dalam. Anda bisa menambahkan segenggam daun kelor segar ke sup atau tumisan, atau mengonsumsi 1-2 sendok teh bubuk kelor setiap hari yang bisa dicampur ke minuman atau smoothie Anda. Selain makanan yang dianjurkan, ada juga beberapa jenis makanan yang sebaiknya Anda hindari atau batasi secara drastis untuk menjaga kesehatan dan vitalitas. 1. Makanan terlalu asin. Konsumsi garam berlebihan dapat merusak sendi, memperlambat sirkulasi darah, dan meningkatkan tekanan darah. Natrium berlebih menyebabkan retensi cairan yang bisa memperburuk peradangan pada sendi dan membebani jantung. Hindari makanan olahan tinggi garam, camilan asin, dan batasi penambahan garam saat memasak. 2. Gula pasir dan makanan manis. Gula adalah musuh tersembunyi bagi otot dan kolagen. Konsumsi gula berlebih dapat memicu proses glikasi, yaitu pengikatan gula pada protein yang merusak kolagen penting untuk elastisitas kulit dan sendi, serta melemahkan otot. Gula juga menguras cadangan magnesium tubuh, memperburuk masalah otot. Kurangi drastis minuman manis, kue, permen, dan makanan olahan tinggi gula. 3. Gorengan dan makanan berlemak tinggi, lemak jenuh dan trans. Lemak jenuh dan lemak trans yang banyak ditemukan pada gorengan dan makanan cepat saji dapat menyumbat pembuluh darah, memicu peradangan sistemik, dan meningkatkan risiko penyakit jantung serta stroke. Sirkulasi yang buruk berarti otot dan saraf kekurangan nutrisi. Pilih metode masak yang lebih sehat seperti merebus, mengukus, atau memanggang. 4. Daging olahan, sosis, nugget, bacon, dan produk daging olahan lainnya mengandung lemak jenuh tinggi, pengawet, dan sodium nitrat yang dapat memicu peradangan dan merusak sel-sel tubuh. Konsumsi berlebihan dikaitkan dengan peningkatan risiko berbagai penyakit kronis. Batasi konsumsi daging olahan dan pilih daging segar tanpa lemak. 5. Susu kental manis, permen susu, dan teh tarik. Produk-produk ini seringkali tinggi gula dan lemak trans yang tersembunyi. Mereka tidak hanya berkontribusi pada penambahan berat badan, tetapi juga meningkatkan risiko penyakit jantung, diabetes, dan peradangan kronis yang semuanya berdampak negatif pada kekuatan otot dan vitalitas. Lebih baik pilih susu segar rendah lemak atau teh tawar. Memilih makanan di usia lansia bukan hanya tentang daftar boleh dan tidak boleh, tapi tentang prinsip. Ingatlah, ini pilih yang alami, bukan instan. Makanan utuh dari alam menyediakan nutrisi lengkap yang saling bekerja sama, tidak seperti suplemen atau makanan instan yang hanya memberikan sebagian kecil manfaat. Pilih yang menyehatkan, bukan sekadar mengenyangkan. Prioritaskan nutrisi dan manfaat jangka panjang bagi tubuh Anda, bukan hanya sekadar mengisi perut sesaat. Dengarkan tubuh Anda, bukan nafsu makan sementara. Terkadang, tubuh memberi sinyal yang salah, membuat kita menginginkan makanan tidak sehat. Belajarlah membedakan keinginan sesaat dengan kebutuhan tubuh yang sebenarnya. Pilih yang membebaskan, bukan yang membuat ketergantungan. Makanan sehat akan membebaskan Anda dari ketergantungan obat-obatan atau bantuan orang lain di kemudian hari. Pilih yang bisa dinikmati setiap hari dengan damai. Makan harus menjadi pengalaman yang menyenangkan dan menenangkan, bukan beban. Carilah cara untuk menikmati makanan sehat dengan cara yang paling Anda sukai. Selain makanan, aktivitas fisik juga krusial. Tidak perlu yang berat. Cukup latihan ringan ini bisa membantu menjaga kekuatan dan kelenturan. Latihan duduk angkat kaki. Saat duduk, luruskan satu kaki ke depan, tahan 5 detik, turunkan. Ulangi 10-15 kali per kaki. Ini menguatkan paha depan. Berdiri dari kursi tanpa bantuan tangan. Latih otot paha dan bokong Anda.
Berdiri perlahan dari kursi tanpa berpegangan, lalu duduk kembali. Lakukan 5-10 kali, mengangkat tumit, berdiri tegak, angkat kedua tumit secara perlahan, tahan sebentar lalu turunkan. Lakukan 10-15 kali. Bagus untuk betis dan keseimbangan. Latihan menekuk lutut ringan mini squat ke dinding, bersandar pada dinding. Tekuk lutut perlahan seperti akan duduk namun tidak terlalu dalam. Tahan 3-5 detik. Lalu luruskan. Lakukan 5-10 kali. Latihan duduk silang kaki. Saat duduk, silangkan satu kaki di atas lutut yang lain. Ini membantu melenturkan pinggul dan paha, Bapak dan Ibu sekalian. Inti dari semua penjelasan saya hari ini adalah satu. Anda memiliki kekuatan untuk menjaga vitalitas dan kemandirian di usia senja melalui piring macan Anda. Masalah kaki lemah, tangan gemetar, atau penurunan vitalitas bukanlah takdir yang harus diterima begitu saja. Dengan kesadaran akan nutrisi yang tepat, Anda bisa mencegah atau bahkan membalikan banyak kondisi yang mengganggu kualitas hidup. 7 makanan penyelamat yang sudah kita bahasikan: kembung, alpukat, tempe atau tahu, jahe, kacang-kacangan, ubi jalar, dan daun kelor adalah pahlawan sejati bagi kesehatan lansia. Mereka menyediakan nutrisi esensial yang diperlukan tubuh Anda untuk tetap kuat, energik, dan berfungsi optimal. Jadikan mereka bagian tak terpisahkan dari menu harian Anda. Di sisi lain, hindari makanan-makanan pemicu masalah, seperti makanan terlalu asin, manis, gorengan, daging olahan, dan produk susu kental manis. Makanan-makanan ini bukan hanya tidak memberikan manfaat, tapi justru bisa menjadi racun perlahan yang mengikis kesehatan dan vitalitas Anda. Pilihan ada di tangan Anda. Apakah ingin memilih kesehatan atau penyakit? Ingatlah prinsip dasar dalam memilih makanan. Pilih yang alami, menyehatkan, dengarkan tubuh, bebaskan diri dari ketergantungan, dan nikmati setiap hidangan dengan damai. Ditambah dengan latihan fisik ringan secara teratur, Anda akan melihat perbedaan yang signifikan dalam kekuatan, keseimbangan, dan semangat hidup Anda. Anda berhak menikmati masa tua yang penuh kebahagiaan dan kemandirian. Bagaimana Bapak dan Ibu, apakah Anda sudah siap untuk membuat perubahan positif dalam hidup Anda hari ini? Apakah Anda akan mulai mengadopsi pola makan sehat dan latihan ringan yang kita bahas? Mari kita hindari kebiasaan buruk yang justru membawa kita pada masalah di masa tua. Ingat, kesehatan itu bukan investasi jangka pendek, tapi sebuah gaya hidup. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan ragu untuk membagikan informasi ini kepada teman lansia lainnya, sanak saudara, atau siapapun yang Anda sayangi. Kita bisa bersama-sama membangun komunitas lansia yang sehat, aktif, dan penuh semangat. Sampai jumpa di video berikutnya.